Apa artinya ini? Artinya kita sudah harus mulai punya pemikiran arek zamanku sama arek saiki beda. Wali kelas itu adalah salah satu guru yang biasanya memang anak-anak sangat sayang dengan wali kelasnya karena merasa dibelani. Ya. Gitu. Nah, iya kan Mas. Dengan begitu anak-anak akan menjadi merasa punya orang tua di sekolah. Cari itu. Passionmu apa? Itu bawaan Tuhan tuh passion. Ya. Ketika kalian misalkan menulis gitu atau kuliah tuh kalian betah sampai minimal 4 jam, itu arti itu passionmu. Sri Untari Bisowarno lahir di Blitar pada 20 September tahun 1967. Ia dikenal sebagai salah satu figur perempuan Jawa Timur yang konsisten memperjuangkan pemberdayaan masyarakat, terutama melalui gerakan koperasi, pendidikan, dan kebijakan publik. Saat ini, ia mengemban amanah sebagai Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur, serta Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, posisi yang menegaskan perannya dalam memperjuangkan isu-isu strategis di bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan. Perjalanan pendidikannya dimulai dari S1 Ilmu Sejarah di Universitas Negeri Malang, kemudian berlanjut ke S2 dan S3 Ilmu Administrasi Publik di Universitas Brawijaya Malang. Latar akademik ini memperkuat kapasitasnya dalam memahami dinamika kebijakan serta tata kelola pemerintahan yang efektif. Konsistensinya dalam berkarya mengantarkannya meraih berbagai penghargaan tingkat nasional, di antaranya Satya Lencana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia, Penghargaan Bakti Koperasi dari Kemenkop UKM, Women Achievement Award dari Universitas Indonesia dan Kemen PPPA, serta Penghargaan Tokoh Koperasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kariernya dimulai dari dunia pendidikan, menjadi guru di berbagai sekolah di Kota Malang sejak tahun 1988 hingga akhirnya dipercaya sebagai Kepala Sekolah SMP Pancasila Pasuruan pada periode 1992 sampai 1996. Dedikasinya dalam pengembangan koperasi pun tumbuh sejak ia menjadi pembina primer Puskowon Jadi pada 1996 sampai 2001, dan kemudian menguat ketika ia aktif di Dewan Koperasi Pimpinan Wilayah Jawa Timur 2016 sampai 2020. Sejak 2019, ia menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia, memperjuangkan modernisasi dan kemandirian koperasi di tanah air. Di dunia politik, kiprahnya dimulai ketika ia terpilih sebagai anggota DPRD Kota Malang periode 2004 sampai 2009, kemudian menjadi Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang 2009 sampai 2014. Konsistensi dan integritasnya mengantarkan ia memimpin fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur pada tahun 2023, sebelum akhirnya dipercaya memimpin komisi. Dengan rekam jejak panjang di bidang pendidikan, koperasi, dan parlemen, Sri Untari Bisowarno terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, terutama melalui kebijakan yang berkeadilan dan berorientasi pada pemberdayaan rakyat. Profil ini menggambarkan sosok pemimpin yang bekerja dengan hati, berpijak pada pengalaman panjang, dan selalu terinspirasi untuk membangun masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dan pembaca harian Surya dimanapun berada. Kembali bersama saya Iksan Fauzi, jurnalis harian Surya, dalam program podcast DPRD Jatim Gebrakan Wakil Rakyat. Kali ini saya kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Ketua Komisi E DPRD Jatim, Ibu Dr. Sri Untari Bisowarno, Ya. MAP. Beliau juga sudah melalang buana, sudah menjadi anggota DPRD Jatim
Mau 3 kali Dua, ini. 3 kali ini ya Bu Iya. ya. 3 kali ini luar biasa. 3 kali itu kalau tidak dekat dengan masyarakat itu rasanya sulit banget ini. Jadi beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Komisi E DPRD Jatim yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, kebencanaan, Perpustakaan, perpustakaan, pokoknya semua yang sosial, berkaitan dengan air mata, air mata masyarakat ya. air mata masyarakat. Ya saya sapa dulu. Selamat datang Bu Untari Nggih, di matur nuwun kantor Mas kami. Iksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iksan dan seluruh pemirsa Tribuners semuanya. Sehat ya Bu ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah Ya, sehat. karena diundang Tribun jadi sehat. Iya. Alhamdulillah kalau gitu. Dengan cuaca yang cerah begini agak mendung. Mendung-mendung dikit tapi Iya. isis kok Mas. Oke. Enak, jadinya nggak panas. Tribuners dan pembaca harian Surya, kali ini kita akan membahas tentang tema menguatkan pendidikan, karakter dan nasionalisme di kalangan siswa. Seperti kita ketahui bahwa pendidikan kita, pendidikan karakter kita masih membutuhkan semangat dan kerja keras yang tinggi ya Bu ya. Iya. Apalagi kasus-kasus bullying, kasus-kasus perundungan di sekolah itu seperti Marah. gunung es yang semakin kesini semakin banyak dan semakin viral. Terakhir adalah kemarin di Sukun ada seorang siswi juga mendapatkan perundungan oleh 3 siswa, oleh 3 siswi temannya, dan itu juga viral. Tentunya hal-hal seperti ini harus diluruskan. Bagaimana pendidikan karakter kita bisa mengena pada siswa, bisa mengena pada keluarga. Harapannya mereka ke depan bisa menjadi manusia yang bermartabat tentunya. Seperti itu ya Bu ya. Ya. Dan generasi muda adalah harapan bangsa, mereka adalah ke depan menjadi pemimpin bangsa. Nah, kali ini Bu Sri Untari akan menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana pendidikan karakter dan hubungannya dengan nasionalisme. Baik, Bu Sri Untari, bagaimana pandangan Ibu terhadap pentingnya pendidikan karakter dan sistem pendidikan daerah, terutama di Jawa Timur? Apakah sudah mencerminkan atau ada perbaikan yang lebih, Bu? Oke. Terima kasih Mas Iksan dan semua Tribuners di Jawa Timur dan mungkin se-Indonesia ya. Ya. Sedangkan juga dilihat se-Indonesia. Jadi saya prolog dulu ya Mas. Ya, Sebelum monggo, kita Bu. masuk ke sana bahwa saya ini kan suka belajar tentang banyak hal. Ya, Salah satunya itu belajar tentang alam semesta begitu melalui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bagaimana melihat alam itu dari sisi ilmu Jawa maupun ilmu Timur maupun ilmu Barat. Kalau ilmu Oke. Barat itu astrologi itu alam astrologi. semestanya. Dan kemudian kalau ilmu Jawa itu bagaimana Pranoto Mongso dan berbagai kitab-kitab yang sudah dituliskan oleh para leluhur kita dulu. Saya sering membaca itu karena dulu saya punya background orang sejarah. S1 saya jurusan sejarah. Jadi kami juga ada materi mata kuliah berkaitan dengan pengaruh alam pada sejarah. Itu ada. Sehingga saya pada saat waktu masih kecil melihat ibu saya memegang primbon begitu, betal jemur gitu. Iya, iya, iya. Saya membaca, apa sih ini wandel gitu kan, kandel banget. Moco itu nggak ngerti gitu ya. Buku primbon itu ya. Karena nggak, terus cuman dalam tata cara pelaksanaannya itu kan ibu dari nenek itu selalu kalau mau melakukan apa-apa dihitung. Oke. Hitung ini arep mantu, arep pindahan, arep nikahan, arep selamatan apa dihitung ben selamat. Terus kemudian ibu juga sering selamatan terus yang untuk nyapa tuh Bu kok selamatan ben selamat Nduk gitu. Nah, ini kaitannya apa dengan ini tadi? Yang saya pelajari hari ini. Ini nanti masuk ke dunia kita. Ya. Tetapi kita ini hidup tidak terlepas dari alam semesta kita. Kita hidup di bumi pertama ya. Hidup di tanah Indonesia, di tanah Jawa Timur, Pulau Jawa, buminya Indonesia. Kemudian bumi dan galaksinya adalah Bima Sakti. Oke. Nah, galaksi Bima Sakti itu ada
Meve Buma Yusaunep, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Pluto, gitu ta, Meve Buma. Posisi hari ini Bumi itu sedang berdekatan dengan planet Mars. Oke. Ini yang saya pelajari dari astrologi. Nah, karakter Mars itu keras, pemarah, jaluknya perang. Nah, energi Mars yang berdekatan dengan Bumi ini terpancar. Karena berdasarkan hukum energi, seluruhnya ini adalah energi. Kita ini saling memancar. Iya. Saya dan jenengan, saya mengeluarkan energi, nyerap energi jenengan, jenengan ya nyerap energi saya. Nah, inilah basically-nya kondisi hari ini. Jadi Mars yang keras ini memancarkan energi kekerasan ke bumi. Ini jarak waktunya panjang. Sekitar 30 tahun panjangnya Mars ini energinya melingkupi bumi. Sehingga karakter orang-orang di bumi ini menjadi seperti sekarang ini. Karena Keras. terpancar Karena dari terpancar Mars oleh energi tadi. tadi itu. Nah, maka berdasarkan teori astrologi yang semacam ini, kita kemudian mencoba untuk membangun teori di bumi. Oke. Teori di bumi, bumi Indonesia itu bagaimana caranya kita tetap memiliki nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang memiliki keadaban, nilai-nilai yang dibangun agar Indonesia lestari. Oke. Minimal itu kita berbicara Indonesia 100 tahun. Untuk menuju Indonesia 100 tahun, masih dibutuhkan 25 tahun lagi. Ya kan? Tahun 45. Tahun 45. Sekarang 2025. Baru berapa? Baru 75 tahun. Iya. Ya kan? Masih butuh waktu 25 tahun lagi. 25 tahun, benar kan Mas? 45 sampai dengan 25. Oh, 80 tahun ya? 80 tahun. Ya. 80 tahun. Kurang 20 tahun Indonesia emas itu. Nah, dalam 20 tahun Indonesia emas itu apa yang harus kita siapkan? Ya. Kan gitu kan? Ya, ya. Yang disiapkan adalah anak-anak kita di generasi Alpha dan Z. M aja udah milenial, sudah jenengan milenial. Ya. Aku X saiki, gitu kan? Sekarang Alpha, Z, M sudah nanti di 20 tahun lagi generasi milenial udah selesai ya. Ya, ya. Usianya 50 tahun lebih, belum 60 tahun. Tapi Alpha dan Z ini yang sekarang di usia-usia nanti di 30 tahun, 40 tahun di pada saat Indonesia emas itu. Tapi untuk menuju ke sana, bagaimana supaya Indonesia ini tetap ada, tetap lestari? Karena berdasarkan keinginan founding fathers kita bahwa kita merdeka selama-lamanya. Kan pembukaan di dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, gitu kan? Disusunlah kemerdekaan Indonesia dalam sebuah bentuk seret. Gitu. Nah, nilai-nilai ini yang disusun dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di sana ada 5 Pancasila itu, walaupun tidak disebut Pancasila, tapi ada nilainya, ada 5 itu ada. Ini harus terwariskan terus sampai ke papan pun Indonesia ada. Nah, untuk bisa mewariskan ini sampai Indonesia kapanpun ada dibutuhkan sistem. Dibutuhkan sebuah proses, dibutuhkan SDM untuk sampai di sana. Negara kita ini presidennya udah ke-8. Ya. Tapi kan bolak-balik begini. Dari Bung Karno ada karakter building, Bung Karno berhenti ada Pak Harto, pendidikan Pancasila, Pak Harto berhenti reformasi, nggak terlalu ada format. Ya. Tapi kemudian muncul format pendidikan karakter ini, Mas. Untuk mentransformasikan Indonesia ini dari tahun 45, 65, 98 sampai 100 tahun ke depan agar Indonesia lestari dengan tetap Pancasila sebagai pijakan. Karena ini adalah 5 hal universal yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia. Karena Bung Karno pernah pidato di PBB, The 5 of Principle of Indonesia itu 5 ini dan diakui oleh PBB sebagai nilai-nilai universal. Jadi tidak salah apabila breakdown dari Pancasila ini salah satunya menjadi pendidikan karakter untuk diwariskan kepada generasi muda kita dalam rangka mencapai minimal 100 tahun Indonesia ke depan. Indonesia emas 100 tahun itu. Tapi apa yang menjadi tantangan kita luar biasa banget. Nah, oleh karena itu hari ini saya diundang untuk podcast ini. Saya semangat. Saya dengan penuh semangat berangkat untuk bisa saya ikut memberikan
Ya, karena Bu Untari pernah jadi guru, pernah jadi kepala sekolah, pernah jadi ya sudah jadi ibu, sudah jadi nenek gitu kan. Artinya saya sudah mengalami kehidupan yang panjang. Saya bisa memberikan transfer nilai-nilai ini dari ayah ibu saya dan sekarang kepada anak-anak dan cucu-cucu kita ke depan, di mana mereka lah yang akan pegang pemerintahan, pegang semua lini di 100 di Indonesia emas 100 tahun. Jadi prolog kita ke sana ya, Mas. Ya. Saya nariknya ke belakang banget. Mm-mm. Tapi kita nggak bisa terlepas dari itu. Iya, iya betul. Karena hari ini kita hidup di galaksi Bima Sakti bernama Bumi, bernama wilayah Indonesia. Ini day to day orang harus Ya. sadar itu, Mas. Saya berharap melalui podcast ini orang tuh harus sadar sekarang ini dia itu ada di mana. Maksud saya bukan sekarang. Kita ini posisinya ada di mana? Kita tidak ada di awang-awang. Kita ada di bumi yang bernama Indonesia. Ada di planet namanya Bumi, ada di galaksi namanya Bima Sakti. Dan ini mempengaruhi perilaku sekarang perilaku ya. kita. Jadi kalau ada nuansa orang ingin marah gitu, itu memang ada energi dari Mars itu ya. Energi Mars. Oke, baik. Tapi untuk menyiapkan generasi muda, ini kan butuh pendidikan yang berkarakter, Bu ya. Lah, bagaimana untuk mengantisipasi supaya anak-anak kita, anak-anak didik kita itu mampu menyerap pendidikan karakter ini? Oke. Jadi tadi saya bilang perlu sistem. Perlu sistem, oke. Perlu SDM. Oke. Ya. Perlu role model. Jadi sistem, SDM, role model. Tiga ini udah ada kan, Bu ya? Yang belum ada, yang biasa dibilang ada role modelnya. Role model, oke. Sistem ada. Dari siapa ini role modelnya nih? Elit menurut saya. Elit. Elit apapun itu. Elit apapun itu tuh apa? Elit politik, elit birokrasi, elit agama, elit industri, elit masyarakat, dan seluruh elit yang lain. Artis juga ya? Iya, yang bisa jadi contoh, jadi role model. Indonesia itu tipologinya masih memiliki karakter meniru. Karakter meniru ini sangat cocok kalau kita itu punya role model. Maka Ki Hajar Dewantara 100 tahun yang lalu sudah menyampaikan, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut uri handayani. Yang pertama ini, ing ngarsa sung tulodo, di depan memberikan contoh. Maka bagi semua saja yang berada di depan sedang memimpin, baik dalam komunitas kecil maupun gede negara, ayo tadi contoh. Contoh yang bagus. Dimulai dari ketua RT. Oke. Ya. Jemaah pengajian, jemaah gereja, jemaah pura dan sebagainya. Mari kita memulai jadi contoh. Mulai dari RT, Mas, sampai yang tinggi. Kalau itu terjadi, insya Allah proses menuju Indonesia emas 100 tahun itu akan terjadi. Ini di role model ya, Mas. Role model. Sekarang sistem. Negara sudah membangun sebuah sistem ya? yang namanya pendidikan karakter. Ada 18 elemen pendidikan karakter itu yang harus dimiliki oleh seluruh anak-anak kita. Oke. Tapi sebentar, Bu, sebelum mengarah ke sana, Bu. Bukannya sistem pendidikan kita berubah-ubah ya? Iya. Kurikulum kita udah berubah-ubah ya? Sedih saya. Nah, itu apakah tidak membingungkan bagi pendidik? Saya yakin bingung. Saya yakin bingung ya pemirsa. Ini role model belum ada. Role model sistem berubah-ubah. Sistem berubah-ubah. Terus satunya SDM kita benar nggak udah mampu? Proses belum. Jadi Mas, pertanyaanmu mau sistem pendidikan kok berubah-ubah? Saya pun sebagai pelaku pendidikan yo bingung. Pemirsa. Tapi benar kan Bu ya, berubah-ubah ya. Tiap ganti sekarang menteri berubah zaman gitu ya. saya namanya tes diagnostik. Iya. Lalu sekolah itu arek iku duduk wong tuane sing bingung, arek dhewe sing daftar sendiri tes selesai. Mari ngono berubah menjadi kurikulum apa iku mbiyen iku ya. Wis macam-macam lah.
yang menurut saya sampai hari ini kan yang habis kurikulum merdeka, terus ini kurikulum baru ada yang menjadi membingungkan memang karena begini Mas. Di masa Bung Karno ada yang namanya membangun negara itu melalui pola pembangunan nasional semesta Oke. berencana itu 8 tahun. Mm-mm. Pak Harto pun ada namanya Repelita. Ya, Repelita ini 5 tahun ya. induknya adalah GBHN. GBHN. Nah ini bener di Bung Karno ada BPNSP, di sini ada GBHN. Iki GBHN gak ono di reformasi iku. Makanya Ya. akhirnya maju mundur, gonta ganti. Ini yang harus Karena tidak menjadi ada. kritik. Menurut saya, para bapak ibu semua orang-orang cerdas cerdik pandai Indonesia, ya ayo kita itu membikin kembali garis-garis besar haluan negara. Ibu Ketua Umum kami Bu Mega itu sudah mengingatkan itu tahun 2019. Iya. Maka beliau memandatkan kepada teman DPR RI untuk mengubah satu pasal saja. Pasal apa itu? Memberikan kewenangan pada MPR untuk membuat GBHN. Tapi sampai hari ini kan itu tidak terjadi. Kenapa? Oke. Karena mau ada yang nunut-nunut ikut ngubah. Akhirnya nggak jadilah Mas. Nah maka sekarang ini kalau semudah-mudahan ini didengar banyak orang ya. Ya. Kita berharap ada sebuah pemahaman bersama-sama seluruh unsur di dunia pengambilan keputusan, baik itu pemerintah maupun parlemen untuk kembali memiliki garis-garis besar haluan negara. biar ya. tidak gonta-ganti. Ya. Karena gonta-ganti itu sesuai selera. Ya. Kenapa? Karena memang di dalam Undang-Undang Pembangunan Nasional itu membangun ini tergantung visi misi presiden terpilih Ya. dan kepala daerah terpilih. Visi misi presiden terpilihnya apa, kepala daerah terpilihnya apa? Ya wis iku sing ndeloki kok. Ya, Karena nggak ada harusnya ada sinkronisasi dong. sinkronisasi Maksudnya ada, yang tetapi Fondasi. visi misinya kan nggak selalu sama. Ya. Gitu kan, sehingga ini menjadi problem kita untuk bisa membangun dengan konsisten. Nah harapannya, mari kita bersama-sama terus menggelorakan dan menyuarakan agar Indonesia ini ke depan itu patternnya itu ada set ngono tekan gon, ya. iya kan enggak? Set. Zigzag gitu. Jadi akhirnya nggak nyampe. Coba hari ini Iya. perputaran ekonomi sudah posisi melemah. Ini saya ini kan masih mimpin koperasi. Ya. Koperasi saya paling jelek tahun 2025 hasilnya karena kira-kira turun begini. Nah ini mas sistem, kembali ngomong sistem tadi ya. Jadi harus ada sistem yang bersifat permanen dalam jangka waktu berapa tahun. Nanti kalau ada yang bantah, kan ada RPJMN 30 tahun, tetapi masih berbicara tentang bagaimana sesuai visi misi presiden terpilih, kepala daerah terpilih. Jadi tidak bisa ini dipakai secara nasional. Coba nyenengan Persani, 10 tahun Pak Jokowi apa, Pak Prabowo ini 5 tahun apa, kan berat. Berubah. jadi saya mikir, aduh nek ngene terus kapan ya Indonesia kita maju. Kayak ngomong pingin gak usah atau Korea, kayak Singapura, kayak Thailand. Thailand sing kepala negaranya raja dan sering pemberontakan negaranya, perdana menterinya di kudeta dan sebagainya. Tapi kok ekonominya tetap baik. Sekarang yang lagi mau jadi nyalip kita Vietnam. Oke. That's why. Oke. Ayo. Itu persoalan yang menjadi kendala kita ya. Tapi kalau di tingkatan Jawa Timur, secara konkret, apakah sudah ada yang telah dilakukan oleh DPRD Jatim, termasuk yang Komisi Bu Untari ini, terhadap untuk mengintervensi atau melakukan pengawasan terhadap pendidikan karakter ini di Jawa Timur? Kita mengimplementasikan pendidikan karakter itu di semua sekolah. Sekolah yang diampu provinsi, yaitu SMA, SMK, dan SLB. Tingkat provinsi. Sederajat SMA ya. Ada 18 karakter yang harus dikenali anak-anak. Pertama, religius, kedua jujur, ketiga toleransi, 4 disiplin, 5 kerja keras, 6 kreatif, 7 mandiri, 8 demokratis, 9 rasa ingin tahu, 10 semangat kebangsaan, 11 cinta tanah air,
12 menghargai prestasi, 13 bersahabat atau komunikatif, 14 cinta damai, 15 gemar membaca, 16 peduli lingkungan, 17 peduli sosial, 18 tanggung jawab. Wah, kayak Mas nilai yang Banyak. diangkat. Dan semuanya penting. Semuanya penting. Penting semua. Kalau anak-anak semuanya bisa berkarakter 18 ini, keren. Iya. Adakah? Ada. Dah, ya. Anak-anak yang berprestasi itu, dan Jawa Timur sampai hari ini gudangnya anak-anak berprestasi yang masuk di semua perguruan tinggi di seluruh Indonesia paling banyak se-Indonesia. Paling banyak ya. Paling banyak. Artinya walaupun penduduk kita kalah dengan Jawa Barat, kita kan 41, Jawa Timur kita 41, Jawa Barat 47. Tetapi anak-anak yang berprestasi itu secara nasional paling tinggi anak-anak Jawa Timur. Artinya kita yo lek pamane dalam kenelangsaan itu masih iso bangga-bangga. Dalam kenelangsaan kita masih bisa berbangga anak-anak kita banyak Banyak prestasi itu ya. Iya. Itu yang menghasilkan prestasi ya, patut kita apresiasi ya. Tapi mungkin ada temuan dari Bu Untari di sekolah-sekolah itu yang kira-kira pendidikan karakternya butuh ditingkatkan lagi gitu ya. Iya Mas. Kan Jawa Timur ini kan unik ya Bu ya. Jawa Timur itu kan masyarakatnya ada masyarakat Arek, Pantura, Mataraman, bineka banget dibandingkan dengan daerah yang lain. Lah, nggak gampang loh Bu. Ngelolainnya kan nggak gampang tuh Bu. Iya. Dengan masyarakat yang berbeda-beda ini. Ada nggak temuan-temuan dari Bu Untari ketika berkunjung ke daerah yang lain terkait dengan pendidikan? Ada. Terakhir saya kemarin ke SMA Negeri 1 Blitar. Oke. Saya mencoba melihat bangku ketika saya sekolah dulu. Saya lulusan SMA Negeri 1 Blitar. Jadi ternyata anak-anak sekarang tumbuh lebih tinggi daripada zaman saya. Ruangan kelasnya sama. Ya. Saya mencoba merasakan di mana saya duduk waktu itu dan kemarin. Saya merasakan waktu itu padahal saat kelas itu arek 40 lebih. Bisa 42, 45. Sekarang hanya 32 kalau nggak salah kemarin, atau 38. Itu sesak gitu. Sesak. Sesak pertama adalah adanya tambahan kayak podium, bukan kayak panggung kecil di depan, sehingga mepet. Sesak kedua, saya melihat anak-anak sekarang lebih besar, lebih tinggi dibandingkan di masa saya. Apa artinya ini? Artinya kita sudah harus mulai punya pemikiran arek zamanku sama arek saiki beda. Pertama dari sisi fisik ya Mas. Ya. Fisik. Ketika fisik anak-anak itu lebih bongsor dibandingkan anak-anak sekarang. Anak dulu. Itu saya melihat mereka jauh lebih aware di urusan-urusan berkaitan dengan seksual. Kalau anak bongsor zaman ya. dulu, karena ketok gede, ya. Masih umurnya sik didik, warake gede. Jadi kan menjadikan seperti orang dewasa. Zaman saya sekolah dulu, olahraga katokan pendek ngene iki Mas, kaosnya pendek kan. Iku gak ono arek lanang jahil. Ya. Roke yo mek sakmene kaos kakian. Gak ono arek lanang jahil. Mungkin ono ya 1-2 tapi saya tidak pernah dijahilin lah. Ya. Gitu. Tapi kebanyakan tidak. Nah, maksud saya begini, kita harus memulai untuk melihat bahwa transformasi genetis anak-anak kita 40 tahun yang lalu dengan hari ini udah beda. Jadi pertama harus diciptakan sekolah yang tidak padat begitu. Padahal sekarang udah berkurang kan? Isi kelasnya harus dikurangin. Isi kelasnya kan udah berkurang. Kalau dulu mungkin zaman saya kan 47, 48 gitu. Saiki 38. Mungkin 38 Mas. 38 ya. Menurut kepala sekolah, saya nggak menghitung bangku, ya. tapi menurut beliau 38. Jadi wis berkurang. Jadi dalam konteks ini kita mencoba untuk melihat anak-anak kita ini, satu, fisik yang tumbuh dengan cepat, dua, arus informasi yang sangat deras dan tidak ada screening terhadap informasi. Sehingga kami menemukan di teman saya, sesama aktivis itu yang dia punya lembaga-lembaga yang menangani anak-anak ini anak-anak bermasalah. Salah satunya adalah CSD,
12 tahun udah hamil. Oke. SMP kelas loro, SMA kelas 1 nggak lulus karena harus menikah. Ada yang dipaksa karena pernikahan dini oleh orang tua, ada yang MBA. Nah, ini jumlahnya besar. Jadi pengajuan izin untuk anak-anak di Menikah. bawah 18 tahun menikah, jumlahnya di Malang Raya besar. Iya. Terutama Kabupaten Surya Malang banyak. dan Tribun pasti tahu itu, Iya. punya data. Data kami di Malang Raya ini terbesar di Kabupaten Malang. Iya. Dan itu daerahnya di beberapa kecamatan, misalnya kayak Singosari, Poncokusumo, itu termasuk yang paling besar. Itu yang keprihatinan kita. Sehingga kalau tadi kita sampai, ya apa generasi muda kita? Ada tantangan yang sangat kuat, yaitu arus informasi yang deras. Betul. Tanpa adanya screening baik dari orang tua, dari Kominfo ya negara ya, Iya. yang untuk bergerak menutup ini, Memfilter ini ya. memfilter ini. Anak-anak kita ini bebas mengambil informasi apapun dari ini. Ini tuh bikin kita hero, bikin kita zero juga. Iya. Oleh karena itu, menurut saya 18 karakter tadi itu yang harus dimiliki anak-anak itu harus menjadi, ya bahasa saya bahasa indoktrinasi. Tetapi indoktrinasi nilai-nilai kan nggak apa-apa. Iya. Indoktrinasinya Itu- bagus ini, Bu. Kan indoktrinasi yang bagus, karena tanpa indoktrinasi yang cukup, nilai-nilai itu hanya akan sekedar jadi pengetahuan. Ya. Kalau sekedar jadi pengetahuan itu tidak bisa jadi habit. Oke. Padahal yang kita butuhkan adalah habit. Kalau sudah ada habit nanti jadi karakter. Kalau sudah jadi karakter akan jadi nasib. Ya. Mas. Berarti masalah kita di dunia pendidikan berkarakter ini bertambah. Tadi Ibu menyebutkan 3 ya. Ini tambah 1 ini. Arus informasi yang begitu deras. Iya. Lah, Iki nggak iso dielakkan ini. Iya. Apalagi dengan AI coba hari ini. ya. Kompleks ya. Sangat kompleks. Jadi Maka peran negara ini harus harus secepat mungkin, Bu. kuat. Nah, Secepat mungkin. tapi gini Mas, kita juga harus mencetak guru-guru berkarakter. Harus diakui 80% guru baik. Ya. Tapi 10-12% gitu ada yang belum baik. Oke. Nah, ini yang kemudian akan menjadi role model yang negatif. Oke. Ya. Ya kan? Ya. Di sekolah, ini kan guru jadi role modelnya anak-anak. Di rumah orang tua jadi role modelnya anak-anak. Di masyarakat, ya tokoh masyarakat jadi role model. Ya. Sehingga dia itu ada di sekolah, ada di rumah, ada di masyarakat, punya role model. Sekarang kita sistemnya maju mundur, role modelnya gak tepat, SDM-nya gak ono, terus ya apa coba? Aku dhewe yo bingung Mas ngrasakne negaraku. Empuh kadang-kadang ya apa ya, aku biyen gak terlalu sama ibu saya, paling nduk sinau ngono kan, kudu pinter, ngono tok iku wis mancep ya Mas. Iya. Alhamdulillah, mestinya dari orang tua yang baik dan bijak itu carilah, ya berusahalah untuk mencari 1 atau 2 orang tua lain untuk diajak supaya ayo apa sih apik nih aku sampean tiru yo. Kayaknya itu Mas. Anu ya, apa namanya itu? Penularan, Menularkan kebaikan. menularkan kebaikan. Best practices Best practice, ya. itu ditransfer. Oke. Kan bahasa gampangnya nular. Ya. Iya kan? Jadi jadikan epidemi. Ya. Epidemi tapi positif. Aduh, saya kalau kadang-kadang meneng nih, ya apa ya negara aku gitu atau enggak yang ngono. Karena dalam situasi kayak gini, terutama arus informasi yang saya sangat khawatir. Jadi ini pesannya ke Komdiki ini. Pesan saya kepada Komdiji dan kepada semua yang punya gadget, Ya. bijak. Tentunya ada aturan dari pemerintah kan untuk membatasi, Dan terutama untuk anak-anak ini ya. itu ono pembatasan. Kedua, saran saya mohon di sekolahan iku ono waktune nyekel HP iku kapan. Ya. Jangan HP dibiarkan ada di tasnya anak-anak. Pagi masuk sekolah, bikinkanlah kotaan begitu yang ada plastiknya, dikasih nama sendiri-sendiri, HP-nya masukkan itu ditaruh, ditata yang rapi. Kok waktu netet
metu istirahat jukuun HP ini. Jangan pada saat dilakukan pembelajaran itu HP-nya dipegang sama Dipegang, anak. ya. Kecuali sedang melakukan pembelajaran audio visual. Oke. Yang anak-anak harus buka HP. Kalau tiap hari bisa dibegitukan, mengurangi. Ini di sekolah. Ya, ya. Lalu di rumah orang tua tolonglah awasi putra-putrinya HP-nya. Mintakanlah password-nya. Bikinlah komitmen seminggu sekali orang tua ngecek. Komitmen dengan ya. anak. Jangan dibiarin anak membuka sendiri tanpa ada komitmen. Papa sama mama minta komitmen ya nak, seminggu sekali papa mau. Loh nanti kan pasti passwordnya dirubah. Orang apa-apa kan ketok jejak. Ya. Untuk itu orang tua harus ngerti. Harus tahu. Harus mengawasi, bentuk pengawasan kan. Iya. Kalau Ibu Untari sendiri melihat itu dilakukan nggak oleh kebanyakan orang tua kita? Atau ya harapannya seperti apa? Kalau orang tua-tua sejaman saya kayaknya melakukan itu. Tapi yang mama-mama muda ini seneng tiktokan. Nah. Jadi anaknya dijarno ae browsing terus goleki platform-platform media apapun untuk dia sendiri seneng. Mungkin kayaknya gini Mas, ini perlu mungkin saya titipkan ya. Zaman saya dulu begitu menikah itu koyok wis mengerti ngono arti pernikahan. Jadi harus membatasi hubungan dengan laki-laki lain, harus mengerti orang tua, harus menjadi ibu. Lah saiki kok koyok gak pati ngono ya. Iku sing aku bingung. Mungkin juga ini penting bagi orang tua yang mau menikahkan anaknya. Bekalilah dengan pengetahuan itu. Kowe wis dadi ibu mari ngene. Kowe wis dadi bapak. Dadi bapak harus gimana sih nak? Ini. Jadi ibu harus gimana? Ini. Ya. Itu termasuk karakter ya. Lagunya dangdut zaman dulu ada. Bersiap-siaplah engkau untuk menjadi seorang ibu dan seorang ayah. Ini lagu zaman saiki gak ono. Onoe ya. Iya. Ngejak ngopi. Bu, Bu Untari sering mendengar atau mendapatkan masukan Bu yang dikeluhkan oleh sekolah-sekolah di Jawa Timur. Mungkin mereka ada hambatan gitu untuk melaksanakan pendidikan karakter di sekolah. Ada. Itu sering nggak ya? Jadi kalau misalkan sedang diajarkan secara teori, makanya tadi saya bilang gurunya juga harus sudah melaksanakan terlebih dulu. Ya, dia harus menerapkan ya. Di masa yang lalu PMO-nya peribahasnya guru digugulan ditiru. Kalau dalam waktu sekarang itu tadi role model. Role model, oke. Role model kan model. Ini model yang dicontohkan. Nah, maka ya gurunya harus jadi role model lebih dulu untuk memberikan pendidikan karakter itu. Maka pada saat kepala sekolah memilih guru yang akan memberikan pendidikan karakter, harus cari guru yang memiliki karakter 18 karakter itu. Kalau enggak nanti sama. Jadi sekolah ini ya harus meleksi betul ya Bu ya. Nanti anak gini, sampean dhewe enggak ngono Pak Bu. Dalam hatinya mereka, teman ngomong ngongkon aku ngono, tiba sampean dhewe enggak. Lah, ini repot kalau kayak gini. Iya. Maka dimulai dari saya mohon para Bapak Ibu kepala sekolah yang akan memberikan pendidikan karakter ini adalah guru-guru yang sudah panjenengan nilai memiliki 18 karakter itu. Supaya anak-anak punya role model. Punya role model. Kalau melibatkan orang tua, Bu, memungkinkan nggak melibatkan orang tua dalam pendidikan karakter ini? Atau memang sudah jalan sampai hari ini? Jalan, tetapi sudah jalan, orang tuanya belum terlalu tahu. Maka diperlukan parenting. Parenting di sekolah yang tidak harus pada saat 1 semester sekali itu hanya bicara nilai rapot. Tapi parenting, orang tuanya datang, diberitahu kami melakukan ini, Bapak Ibu kami harapkan melakukan ini, selesai itu nanti rapotnya dibagi. Bisa jadi juga nggak perlu 6 bulan, 3 bulan sekali parenting. Rutin ya? Secara umum. Lalu ada parenting khusus per kelas. Bikin aja grup WA, satu kelas orang tua wali murid di situ, ada gurunya untuk memberikan parenting. Itu adalah upaya yang
kecil, tetapi kalau itu semua dilakukan, itu semua akan bagus. Ini saya kira kalau di sekolah swasta yang bagus ya, di sekolah swasta yang bagus sudah Dilakukan jalan, itu, sudah jalan. jalan ini. Tapi untuk sekolah-sekolah yang negeri, apakah ini juga sudah jalan? Atau hanya yaitu tadi ketika rapotan saat semester baru ketemu, itu pun ngomongnya bukan ngomong Ngomongnya mata pelajaran. ya ya Maka ya. itu kemarin saya waktu di SMA Negeri 1 Blitar itu ada yang mengusulkan begitu, langsung saya sambut baik. Oke. Saya bilang sama Sekretaris Dinas Pendidikan, Pak Har, lakukan ini setahun 4 kali. Pada saat memanggil orang tua itu sifatnya tidak harus karena pengumuman biaya. Ya, Gitu loh. Jangan bosen wong tua itu. Tetapi kasih psikolog untuk memberikan ilmu-ilmu tentang bagaimana mentransfer nilai pada anak-anak berparenting. Bariku terakhir lah anak pengumuman teko sekolahan, urusan biaya-biaya yang terakhir. Tapi orang tua sudah mendapatkan informasi dan ilmu untuk di rumah agar sama dengan di sekolah. ya. Cocok enggak Mas Iksan? Cocok. Makanya saya bilang sama Pak Har, lakukan ya Pak Har. Saya bilang. Nanti sampaikan pada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bu Untari menyampaikan ini sebagai bentuk temuan kita di lapangan bahwa dibutuhkan parenting agar terjadi bonding antara sekolah dan siswa, antara sekolah dan orang tua. Jadi yang aktif tidak hanya komite sekolah, tetapi juga orang tua siswa itu menjadi ikut memiliki anak di sekolah itu. Jadi ini peranan guru BK, bimbingan konseling, itu sangat penting kan? Sangat penting. Sangat penting ya. Catatan saya kemarin saya bilang, Oke. ojo milih guru BK asal lo ya. Guru BK wonge mencocong wah durung-durung ya wegah. Tukang marah, jangan nih. Oh, guru BK kok marah-marah, kerjanya bukan marah tapi merangkul, Oke, ya. mengedukasi gitu. Kalau Saya melihat yakin sistem ini kan memang peran guru BK ini sangat besar untuk besar sekali. membentuk. Tapi kalau karena dengan situasi tidak mungkin hanya ditangani guru BK, ya benar. titipkan pada wali kelas kalau menurut Oke, saya. ya. Wali kelas ini kalau ada ketemu dengan anak-anak. Mm-mm. Entah seminggu sekali atau sebulan sekali, ayo anak-anak ketemu yuk, ibu mau bilang begini, bapak mau bilang begini sama kalian, menciptakan bonding dengan wali kelasnya. Wali kelas itu adalah salah satu guru yang biasanya memang anak-anak sangat sayang dengan wali kelasnya karena merasa dibelani, Ya. gitu. Nah iya kan Mas, dengan begitu anak-anak akan menjadi merasa punya orang tua di sekolah. Itu penting. Menjadi role modelnya tadi ya. Wali kelasnya orang-orang yang merangkul, demokratis, sabar, ojo sing kereng-kereng ngono. Nah, anak sekarang kan nggak bisa dikerasi. bisa Mas. Jadi anak sekarang tuh ajak berkomitmen. Oke. Saya kan juga jadi ibu yang punya anak milenial ya, sama alfa. Saya ajari mereka itu komitmen. Jadi misal mau milih kuliah, saya memang tidak mendewa-dewakan sekolah SD sampai SMP SMA tuh cari yang kayak harus sekolah mahal, enggak saya. Yang penting anakku tak bekali ndek omah, tak sekolah negeri semua anak. Saya enggak ada yang sekolah swasta yang bagus-bagus, enggak. Saya milih sekolah negeri aja, menurut saya sudah cukup. Tetapi saya punya janji sama mereka. Mereka berjanji sama saya. Bikin komitmen ya. Kalau mau kuliah nih, saya panggilkan psikolog untuk melihat minatnya apa. Oke. Ada serumpun pekerjaan yang ke depan akan bisa deh. Kamu pilih yang mana? Kamu pilih, mama ngikuti pilihanmu, tapi kamu harus bertanggung jawab. Sampai selesai, nggak boleh putus di tengah jalan. Yuk, komitmen sama mama. Gitu. Mama akan membiayai, kamu sampai selesai, tetapi kamu harus tuntas. Tidak boleh berhenti di tengah jalan. Aku dulu karena kan sakjane aku kurang pas, nggak bisa. Hari ini juga kamu harus pas, gitu. Maka saya kasih waktu seminggu untuk memilih ini. Kamu lihat referensi macam-macam. Saya juga kasih dia referensi pekerjaan dan sebagainya. Setelah itu kamu pilih, kamu tanggung jawab. Alhamdulillah tiga-tiganya begitu. Iya. Artinya ada peran orang tua juga kan untuk mengarahkan selalu, Mas, anak-anak ini. Iya. Jadi pendidikan dari keluarga juga penting. Sangat penting banget. Kita lo menyerahkan ke sekolah cuma berapa jam? Ya. Di rumah itu lebih berjam-jam. Pulang kalau misalkan tidak full day ya,
Jam 1 kan anak-anak sudah di rumah. Jam 1, jam 2. Nah kegiatannya apa kan kita harus siapkan. Sampai malam, sampai pagi lah. Jadi jangan salah kalau kan kebanyakan orang persepsinya anak itu diserahkan pada sekolah. Itu salah. Keliru itu, Bu ya. Keliru kalau saya. Kita sebagai orang tua punyalah nilai-nilai yang diusung, yang ditanamkan dalam keluarga. Apa nilai-nilai itu? Nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat kita ambil. Kita tanamkan ke anak-anak kita dan setelah itu kita sampaikan, kamu nanti di sana dididik loh nak oleh Bapak Ibu guru. Tapi di rumah kembali pada orang tua. Orang tuanya kalau, kok ini kok di sekolah kok goblok terus misalkan. Berarti kita di rumah itu tidak pernah mengajak dialog. Saya itu di meja makan dialog, di depan TV dialog, dimanapun berdiskusi dengan anak-anak itu. Sehingga pulang sekolah, tadi apa yang kejadian penting di sekolah apa? Gini mah. Oh kalau gitu tuh gini, jadi bahan diskusi sudah sambil makan. Itu. Bu, banyak juga guru yang katakanlah dalam tanda kutip ya dikriminalisasikan, dilaporkan oleh orang tua. Padahal mereka juga mendidik bagus ya, kecuali memang ada niat yang nggak bagus ya. Tapi ini ada dari banyak kasus juga sih, banyak orang tua yang melaporkan guru dan sebagainya. Itu juga mencerminkan pendidikan kita enggak sih? Maksudnya pendidikan karakter kita itu? Bondingnya kurang. Orang kalau sudah bonding nggak akan melaporkan. Maka itu tadi saya ajukan cara teknik saling mendidik di antara orang tua dan sekolah. Bikinlah grup WA per wali kelas. Anak dan guru, orang tua dan guru, maksudnya wali kelas tadi. Untuk apa? Untuk bertanya, untuk kemudian menjawab, untuk menyampaikan anak saya kok begini misal. Ada bonding. Kalau sudah ada bonding pasti orang tua itu aduh sakno. Ketika tidak ada bonding maka muncullah kes-kes begini. Karena menurut saya itu dua Mas aspeknya. Dari aspek orang tua yang kurang bonding dengan guru. Dua dari aspek guru mungkin beliaunya pas kelepasan, namanya juga manusia. Guru juga manusia biasa, bukan dewa. Bukan orang yang tidak bisa salah. Maka guru mungkin pas kelepasan. Pas anak tidak punya bonding sama dia, wadulah nang ke orang tua. Wadulnya anak pasti ngepik-ngepik dirinya kepada orang tua. Orang tuanya nggak punya bonding dengan guru. Orang tuanya berpikir bahwa, wah ya apa anakku kok begini kan. Laporkan aja pada polisi. Lah, pihak kepolisian harapan saya ya jangan cepatlah menerima laporan. Dikonfirmasi dulu. Harus bijak juga ya, Bu ya. Bijak, apalagi di urusan pendidikan. Kalau seperti ini guru takut mengajar. Kalau perlu nggak perlu sampai kasus hukum lah ya. Iyalah, diselesaikan saja di sekolah baik-baik. Pasti urusan mungkin gurunya kelepasan ngomong atau tangannya agak apa ya, mungkin ya, atau jewit, kamu kok nakal sih nak, misal gitu. Tapi anaknya bisa jadi anaknya lebay, atau gurunya yang lebay. Kan semua harus dilihat. Faktornya tidak bisa di global begitu. Wah gurunya sih salah, anak salah. Enggak. Maka kata kuncinya Mas, berulang-ulang saya sampaikan, bangunlah bonding. Siswa, guru, orang tua. Siswa, guru, orang tua. Bangunlah bonding ini. Kalau sudah terbangun bonding ini, nggak akan yang namanya. Saya pernah jadi kepala sekolah Mas. Lek dino Senin dulu di SMP Pancasila Pasuruan. Selesai upacara, saya melakukan pemeriksaan. Meriksa kuku dan tas. Yang kelas 3. Kelas 3 waktu ada 3 kelas. Kelas 3 A, B, C. Wali kelas saya bilang saya mau inspeksi. Tangan dulu. Tangan, kuku nanduk sing dawa Mas. Saya sudah bawa potongan kuku. Buat apa ini nak? Kukunya panjang. Ibu potong ya. Saya tak potong. Duk. Nanti ibu mau bilang sama orang tuamu, kukunya kepanjangan. Khawatir nanti patah. Kalau patah itu sakit. Kalau sakit nanti bikin kamu sakit kan. Oh ibu, kuku saya lama bu. Lah iya biar nggak sakit ya. Tapi saya juga ngomong ke orang tuanya.
Jadi begitu mestinya memang. Lalu meriksa tas mereka. Mm. Coba mana tasnya, ayo. Nah, apa ini kok bawa PMS loh? Ya. Bu nanti kalau pulang itu mau ini, mau ke tempatnya teman, mau ini. Sekarang ibu simpan dulu ya. Nanti kalau mau ambil di ruangannya ibu ya, di ruang kepala sekolah aku nih. Mana ada yang berani? Nggak pernah itu dikomplain sama wali muridnya. Iya, iya. Kalau ngambil rapot, Bu, Rian nih anu nggih, napa? Iya, kukunya panjang ih. Nanti kalau ngena ikan cane ya apa? Atau ngena mripate dewi ya. Saya bilang gitu. Nggih, Pan. Itu bonding, Mas. Iya, artinya harus disampaikan dengan bahasa-bahasa yang apa Bahasa namanya kasih tidak menyakiti. sayang. Ya. Bahasa kasih sayang. Bahasa kasih Anggaplah anak-anak itu adalah anak-anak kita Iya, kalau iya. di sekolah. Mm-mm. Lah wis dianggap anak-anak kita, yo di prestasi yo diunggulkan. Sing durung berprestasi yo dibombong untuk prestasi. Nggak boleh kemudian, kan kita sebagai orang tua tuh kan nggak boleh goblok-goblok no anak. Oke. Nggak boleh kan apa namanya tuh nyapto-nyapto anak. Karena ngomong lek mengo kudu dimong. Karena sebenarnya energi kita ini apa yang kita omongkan itu wujud. Ini bahasa spiritual sudah. Ya, ya. Jadi orang tua harus hati-hati, apalagi orang tua perempuan. Ojo nyapto anak, kok niku kayak ngono terus jadi gelandangan misalkan. Lu jadi gelandangan temenan kok. Ya. Karena ini energi yang keluar dari orang tua ini, Tuhan ini memberikan sesuatu yang sangat besar pada orang tua untuk bisa membuat anak itu menjadi anak hebat dan menjadi anak bejat. Tergantung orang tua. Ya, semoga anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang baik ya. Maka harus berhati-hati jadi orang tua. Terutama ininya, jaga betul. Waduh, ngamuk gitu ya. Sayang, yang ini maunya sayang daripada dipisui. Sayang anakku ganteng, toh sayang anakku cantik. Ya Allah, kok pinter men ya iki ngono karena cewek-cewek titik ngono. Kan anaknya nggak akan merasa sakit. Ya. Iya, mama ya, mama paling ngono. Tapi mohon maaf ya. Goblok. Mana? Dia akan makdes gini. Ya. Di makdes itu loh, Mas. Di alam bawah sadarnya mencatat. Luka jiwa jauh lebih lama menyembuhkan dibandingkan luka keiris di kulit. Ya. Luka jiwa, luka psikis. Dan Dia itu akan harus dijaga ya. Harus jaga. Dia Orang akan tua harus- mencatat orang tuaku kok gini ya sama saya. Ya. Jaga betul jadi orang tua untuk lebih bagus. Jadi menyiapkan Indonesia Emas 18 karakter it's Harus okay. dilakukan. Tapi masih harus dengan guru yang memiliki jadi role model. Oke. Lalu kemudian orang tua yang diajak bonding. Kemudian ketiganya sistem pendidikan kita yang jangan molah-malih. Kalau tidak molah-malih ya insya Allah Indonesia Emas terjadi dengan baik. Dengan cepat juga. Kalau cepat enggak cepat Mas. Karena butuh 20 tahun untuk 20 menuju tahun 100 lagi ya. kan. Tetapi penyiapannya lebih cepat. Oke. Sehingga tidak kemudian baru tahun 2145 tahun 2045 baru itu akan terwujud. Media menjadi salah satu yang Ya, betul. berkontribusi positif untuk itu. Bu, menurut Bu Untari, seorang pelajar yang memiliki karakter dan nasionalis seperti apa sih, Bu? Ini supaya kita mengedukasi ya, kita mengedukasi pada teman-teman kita, adik-adik kita di sekolah. Saya menemukan 2 cewek cantik, anak pinter dari lulusan Duta Pancasila Oke. di Kabupaten Malang. 2025 ini. 2024 mereka dan 2022. Karena sekarang anak-anak ini sudah bekerja di sebuah institusi, satunya lagi S3 fast track Mas. Umur selawe tahun, umur 23 tahun dia sudah menempuh S3. Saya appreciate banget dengan anak ini. Namanya Moza. Oke. Dia salah satu pemenang Duta Pancasila. Satu lagi namanya Bilkis. Yang ini yang baru saya kenal dengan baik, 2 anak ini. Satu lagi ada Mbak
Mbak Zamzami itu. Ini anak-anak ini, anak yang berkumpul di Duta Pancasila ini, kok karakternya baik-baik begitu. Maka saya akan lebih ikut mendorong supaya seperti apa yang dilakukan oleh Yayasan Duta Pancasila ini, memperbanyak anak-anak semacam ini untuk menjadi generasi emas ke depan. Jadi anak yang bernama Moza ini sekolahnya S3. Dia sudah sambil sekolah dia bekerja. Bekerjanya ikut di salah satu WO, Wedding Organization. Cak 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 gitu. Maka sampai kemarin, ayo ikut ibu. Kemana ibu? Ketemu tokoh-tokoh. Supaya kamu lebih banyak tahu. Ikut mas, ikut saya. Oke. Lah, ada satu lagi namanya Bilkis, sekarang udah kerja di OJK Malang. Jadi kalau melihat anak-anak ini, rasanya Indonesia nanti indah gitu. Moza dan teman-temannya. Rasanya Indonesia bakal akan lestari. Begitu melihat yang ya Allah, iki apa ya? Melihat yang bukan ke bawah ya, tapi melihat kejadian-kejadian. Mana anak sama anak saling hamil. Anak dihamili ayah tirinya. Anak putus sekolah. Aduh, apakah Indonesia kok akan begini? Tapi saya selalu masih optimis gini. Enggak lah. Mereka pun juga akan jadi orang. Insya Allah mereka akan belajar. Saya masih punya optimisme di situ. Karena menurut saya tidak ada manusia itu tidak menemukan kesadaran. Kalau dua anak ini yang dari Duta Pancasila ini seperti apa sih Bu mereka Bu? Karakter mereka itu Bu yang Bu Untari ketahui? Koyok 18 karakter ini. Termasuk iya? kreatif, demokratis, toleransi. 18 karakter itu ada di dua anak ini. Temu lagi yang kemarin tuh anak laki-laki. Wih, kamu ibu bantu deh nanti untuk jadi seperti cita-cita. Aku senang banget walaupun bukan anakku langsung. Iya. Saya merasa bahwa saya akan membantu mereka untuk mereka sesuai dengan cita-cita yang mereka butuhkan, mereka inginkan. Satu, ibu saya ingin nanti menjadi dewasnya BPJS. Boleh, nanti ibu carikan jalan. Saya telepon, ibu, saya ingin ini apa, seperti ibu jadi politisi. Boleh, ayo tak carikan jalan. Senang sekali saya bertemu dengan anak ini, rasanya jiwa saya seperti terisi gitu. Saya tidak merasa putus asa hidup. Aku kok sing nerusin aku sopo. Tapi alhamdulillah anak-anak saya kandung, ini anak-anak yang seperti dibutuhkan oleh zaman. Jadi saya setelah selesai merawat anak-anak saya sendiri, saya tak mencari anak-anak lain yang saya arahkan untuk bisa menjadi generasi emas ke depan. Oke. Baik Bu Untari, terakhir Bu Untari. Jadi pesan Bu Untari selaku Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur dan selaku politisi, selaku orang tua, selaku organisatoris, gitu kan, orang yang aktif di organisasi, kepada masyarakat Jawa Timur, apa Bu pesan Bu Untari dalam membangun atau meningkatkan pendidikan karakter di masyarakat kita, terutama Jawa Timur? Yang pertama untuk anak-anakku sekalian, be the best, tapi be yourself. Ya, jadilah yang terbaik, tapi jadi dirimu sendiri. Basically-nya apa? 18 karakter itu kalian pakai. Basically-nya. Yang induknya dari Pancasila. Jadi maka untuk menjadi generasi muda yang memiliki nasionalisme yang kuat, itu harus memiliki nilai-nilai Pancasila yang dipegang. Nah, nilai-nilai Pancasila ini kalian bisa ambil dalam 18 karakter itu. Kemudian untuk be the best, kalian harus berprestasi. Masa muda itu hanya sebentar, maksimal sampai umur 30 tahun. Setelah itu pasti menikah. Maka di usia kalian SD, kalau ini pasti ya, kelas 1 sampai kelas 6 SD itu orang tua masih sangat ikut campur. Kalian lulus SD sampai nanti kalian kuliah, teruslah berselancar mencari pengetahuan, mencari role model. Tapi yang positif ya Pak, role modelnya jangan yang kemudian jadi teroris kayak gitu-gitulah, jangan. Kemudian yang ketiga, siapkan diri kalian untuk menjadi orang dewasa. Ini untuk anak-anakku sekalian, maka nilai-nilai luhur yang ada di bumi kita ini ambil dan camkan. Tapi jangan lupa, kalian punya bawaan dari Tuhan, cari itu.
passionmu apa? Itu bawaan Tuhan tuh passion. Ya. Ketika kalian misalkan menulis gitu atau kuliah tuh kalian betah sampai minimal 4 jam, itu passionmu. Saya sudah teliti ini. Oke. Di atas 4 jam, orang mau bekerja di atas 4 jam, tetap itu passionnya. Jadi kalau mau milih passion begitu itu. Oke. Maka anak harus punya passion. Kepada para orang tua, mari kita menjadi orang tua yang bijak. Orang tua yang bijak itu satu, berpengetahuan. Sekarang mudah sekali untuk dapat pengetahuan, banyak buku, banyak TV, banyak media. Yang kedua, jadilah role model bagi anak-anak kita di rumah. Itu sangat penting. Untuk jadi role model, jagalah kata-kata kita. Supaya yang keluar adalah kata-kata yang baik saja. Jangan pernah keluar kata-kata buruk. Kemudian yang ketiga, kalau bertengkar sama suami, sama istri, masuklah kamar. Jangan di depan anak-anak. Anak-anak biar nggak stres. Sehingga yang keempat, fasilitasilah anak-anak kita untuk mencapai tujuan hidupnya sampai selesai. Karena itulah tugas kita sebagai orang tua. Kepada sekolah, Bapak Ibu guru, jadilah role model di sekolah. Kalau kita mau mengajarkan pendidikan karakter, kita dulu harus berkarakter itu. Kita jangan hanya bisa jargoni, so ngajar kayak so ngelakoni. Tapi harus bisa betul-betul menjadi role model bagi anak. Untuk seperti itu, mohon bersabar. Karena anak-anak kita ini macam-macam. Jadi mari kita menjadi Bapak Ibu guru yang sabar, yang telaten, yang amanah, yang akhirnya bisa jadi role model bagi anak-anak. Untuk sistem, mohon pada Pak Presiden dan seluruh elit di pusat, jangan dikontak-ganti. Biar kita ini terus jalan begitu tanpa kurikulumnya sekarang begini, besok begini, besok begitu. Kasihan guru-guru yang mengerjakannya. Kalau anak-anak sih hal baru. Tapi guru-guru ini kan terus bekerja di dunia pendidikan ini, akan mengalami kurikulum ini. Kalau bisa mari kita membangun kurikulum bukan sentralistik, tetapi yang ada arahnya gitu. Sebutannya pun monggo mau berubah, tetapi dasar kurikulumnya itu seperti itu. Itu yang bisa saya pesankan, termasuk pesan pada diri saya sendiri. Saya akan berusaha untuk selalu jadi wakil rakyat yang mendengar aspirasi masyarakat apa, dan dari aspirasi itu saya akan selalu perjuangkan di tempat di mana saya ditugaskan oleh PDI Perjuangan. Terima kasih. Be yourself, be the best. Terima kasih Bu Untari, Tribuners dan pembaca Harian Surya dimanapun berada. Sekian obrolan kami tentang pendidikan karakter menuju nasionalisme. Kami berharap apa yang disampaikan Bu Untari tadi menjadi cermin dan bisa kita lakukan baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, bagi pemangku kebijakan juga, gitu. Karena bagaimanapun juga ini sangat terintegrasi ya Bu ya. Semua integrasi, semua menyatu. Kalau ada, yang paling penting adalah role model. Orang tua, tokoh masyarakat, pejabat elit kita, artis kita, kalau memang menjadi ini ya. Dan untuk Komdigi juga soal media sosial untuk anak-anak, ini sangat penting. Yang tadi Bu Untari bilang, derasnya arus informasi tidak bisa kita bendung. Tentunya bisa melalui Komdigi, bisa setidaknya untuk menghambat arus informasi yang kurang bagus untuk anak-anak. Iya. Baik, terima kasih Tribuners dan pembaca Harian Surya. Bisa ketemu saya di lain waktu dengan anggota DPRD yang lain dalam program podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.